Ya Rabbi waj'al rajai ghayra mun'akisin ladaika waj'al hisabi ghayra munhazimi. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalahu ila yaumil qiyamah. Allahumma arzuqna balaghata fahmin nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. لهذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم جميع المشايخ والعلماء والمؤسسات ترماس ثم جميع المشايخ والعلماء والمؤسسات بستان وشيخ القرآن ثم جميع المشايخ والعلماء والمؤسسات الأنوار ثم جميع المشايخ والعلماء والمؤسسات النور ثم لمؤلف هذا الكتاب Syekh Ibnu Athaillah Iskandari insyaallah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita masih diperkenankan oleh Allah merawat iman Islam kita, sebagaimana kita ingin menjadi makhluk yang lebih istimewa daripada para malaikat. Tentunya kalau malaikat punya ilmu, kalau kita ingin menjadi makhluk yang lebih bagus dari malaikat, yo kita setidaknya senang ilmu. Kalau memungkinkan punya ilmu. Kalau malaikat makrifat kepada Allah, sebisa mungkin kita menjadi orang yang makrifat kepada Allah. Kalau malaikat itu punya sifat ibadah, kalau pengen menjadi makhluk yang istimewa, bisa melebihi para malaikat, yuk sebagai manusia jalankan tugas ibadahnya sebagaimana yang Allah perintahkan. Insyaallah kalau seperti itu nanti kita kembali kepada Allah, tidak banyak pertanyaan karena kita di dunia ini sudah memegang amanat itu, hatinya kita jaga, jasadnya kita jaga, nanti ketika pulang tidak ditanyakan cacatnya, sehingga yang ditanyakan cuma kesempurnaannya. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala dan manusia yang istimewa, sehingga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti bisa berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita ulang dikit ya untuk pertemuan yang sebelumnya. Jadi la tunfiq anfasaka fi ghairi ta'atillahi. Kamu jangan pernah melepaskan, menafkahkan napasmu selain
taat kepada Allah. Jadi napas kita itu selama ini kita sehari berapa kali napas keluarin keluarin napas berapa hari sekali sehari? Gak pernah ngitung. Terus baca alhamdulillah aja berapa kali? Napasnya 4.000 kali atau 40.000 kali sehari semalam. Masuknya misalkan 15.000, keluar napasnya 15.000 sehari semalam. Ngucapin alhamdulillah masih bisa napas berapa kali? Nggak pernah, Pak. Ngaku aja. Kita itu terkadang karena nafsu kita itu punya nafsu yang selalu perintahnya itu ke dalam kemungkaran, sehingga nikmat napas ini seolah-olah tidak punya harga. Sehingga kita memandang dengan nafsu, sekalipun bernapas, sekalipun kita itu punya nikmat bisa napas, kalau nggak punya duit banyak ya sedih kan, kacau. Yang penting bisa napas, makan masih ada, ya, ibadah nggak keganggu. Masih judulnya itu loh. Karena kita ini di sini bukan untuk enak-enak di dunia ini. Udah saya sampaikan, hidup di dunia ini nggak untuk enak-enak. Jadi untuk ngibadah, cari bekal akhirat, bekerja untuk akhirat. Loh, kalau di dunia nggak mau bekerja untuk kepentingan akhirat, ya nggak dapatkan pahala. Sedangkan di sono nanti yang kita bawa itu bukan keduniaan, bukan motor kita, bukan mobil kita. Paling-paling nanti bapak ibu kalau di kuburan cuma dibeliin kain kafan doang. Motornya ditinggal, suaminya ditinggal, istrinya ditinggal, anaknya ditinggal. Orang yang dicintai ditinggal semua. Dan nanti yang kita sepelekan itulah yang nanti justru akan membela habis-habisan kepada kita, yaitu amal. Yang ibu-ibu kalau pagi-pagi masukin duit 2.000 di situ tuh, ya klotek gitu. Wah, ini apa, 1.000 rupiah nih, klotek gitu. Justru itu nanti akan bela habis-habisan. Ya tapi nggak tahu kalau 2.000 mungkin yang bela itu kurus-kurus kali. Malaikatnya gede dia kurus gitu kan, kering gitu. Emang 2.000 rupiah. Bakso aja 20.000, masukin cuma 2.000. Ya nggak apa-apa sih. Tapi jangan sampai membuat pembela kita itu nggak kuat nanti. Pembela dibentak malaikat kabur, ya kacau. Wah, kalau kita punya amaliah yang istimewa dalam segala hal, itu akan membuat bangunan pembela kita itu banyak. Sedekah ono, ngibadahi ono, puasane ada, sabarnya ada, syukurnya ada. Wes, kita dikepung dengan pengawal-pengawal yang istimewa tadi, sehingga malaikat pun ketika mau mendekat untuk menanya kita, "Marrob bukan?" Kalau dia bentak-bentak, itu pasti akan dibentak gantian dengan amal kita. Tapi kalau persiapan kita kurang, mau lihat malaikat aja matanya merah gitu, mungkin amal kita udah ngeder duluan. Ngumpet ya, oh kamu sudah maju. Amalnya kurang. Ya, sekali saya sampaikan, malaikat itu punya terkena had fikih. Terkena had fikih. Kalau memang amalnya banyak, mukanya mencorong, dia sudah tahu ini orang muslim. Langsung masuk, ya assalamualaikum, ketuk-ketuk pintu dulu. Jadi gak langsung dibangunkan, tidur bangun, ngorok buka, nggak begitu juga. Jadi kena had. Itu pernah Nabi Musa kan, begitu dituanya, marrob buka, nanyanya kurang ajar, itu malaikatnya nggak tahu kalau itu seorang kekasih Allah. Nabi Musa itu langsung berdiri, langsung diculek mata nih malaikat, lari dia matur kepada Allah. Wah, ini ada hambamu kok sampai begini itu, di dunianya kayak apa nih galaknya? Matur kepada Allah, ya kamu ya harus. Allah memberikan gambaran kepada Nabi Musa, kepada malaikat yang menanya Nabi Musa tadi, kamu kalau dengan hamba-hambaku yo ditelok-telok, dilihat-lihat dulu, jangan semua kamu bentak. Lu itu kekasihku, kamu bentak ya dia nganggep kamu itu cuma makhluk doang. Kamu dianggap sama makhluk Gusti Allah, ya gak takut sama situ. Tapi sekolah sampai nyulek saya ya kapok kamu, nyulek diculek matanya, plototan kamu. Jadi orang yang selama ini la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, kalau di dunia ini tidak pernah sedih, nggak pernah kekhawatiran, ya wes percaya sama Gusti Allah, itu nanti di akhirat pun ya seperti itu. Boro-boro ngadeng malaikat itu biasa, makhluk
biasa. Paling-paling kalah dengan malaikat Israil doang. Kalau malaikat yang lain kan, kalau orang-orang soleh, orang-orang itu ya masih biasa. Karena malaikat ibadah, orang soleh juga ibadah. Lah mau nandingi apa? Jadi hal yang sangat biasa. Maka malaikat pun kena had, malaikat Israil juga kena aturan fikih bahwa ketika mencabut orang muslim itu harus pelan-pelan. Itu kena hukum fikih. Maka kalau selama ini kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan ini Allah melihat dan akan dicatat, dan nanti amal yang kita peroleh karena kita ngaji itu nanti akan menjelma menjadi pengawal. Itu semakin banyak pahalanya, menjelmanya semakin bagus. Jadi amalia-amalia yang sangat berat termasuk menuntut ilmu ini kan sangat luar biasa. Jadi duduk 3 hari aja kayak duduknya 3 bulan. Ibadah, puasa, malamnya ibadah. Itu pahala yang besar sekarang ini, istimewa. Itu nanti kalau menjadi pengawal, ya pengawalnya kuat bener. Jadi nggak usah khawatir. Ya, sebenarnya sekarang itu isa-isone wis salat wis ra kusuk ben. Ya. Sebenarnya salat. Subuh kadang jam 8, alhamdulillah enggak apa-apa lah. Wis pokoknya jalani saja. Nah, namanya manusia ya seperti itu. Yang penting ibadah. Setidaknya kita punya nilai ibadah. Jangan sampai tidak punya nilai ibadah. Ya. Jadi jangan pernah engkau menafkahkan napasmu fi ghairi taatillah, selain taat kepada Allah. Jadi kalau napas yang keluar itu usahakan hati kita itu zikir, baca Allah, kayak baca apa, subhanallah, apa istighfar. Coba ibu cari, bapak cari yang merasa nyaman itu kalau zikir apa? Jadi yang bisa diingat tapi nyaman, dan paling nyaman di hati, itu biasanya itu yang akan mengantarkan cepat. Pak, boro-boro tahu, nggak pernah wiridan saya. Ya udah, kalau pernah zikir ya nggak tahu yang nyaman yang mana. Misalkan la ilaha illallah, ama la haula wala quwata billah, ama subhanallah, misalkan itu. Coba bandingkan, ibu baca itu yang nanti merasa langsung meresep ke hati itu yang mana. Nah, itu kalau kita sudah bisa merasakan itu, zikir kita sudah bisa rasakan, lafadznya zikir tadi bisa kita rasakan perbedaannya. Nah itu nanti itu cepat masuk. Kalau obat itu dosisnya bagus gitu, cocok. Ada orang yang ketika minum itu ya cocoknya bodrek kalau pusing. Ada yang nggak cocok bodrek, paramek. Ya. Ada yang nggak cocoknya paramek. Apa minumnya? Jamu pakai telur 10. Pusing dan lain-lain. Itu cocok-cocokan. Alias sebetulnya zikir itu bagus semua, tapi coba cari yang paling nyaman dan bisa istiqomah. Soalnya kalau dibaca semua ya repot juga sih. Oh ini zikir, subhanallah zikir, la ilallah zikir, istighfar zikir, sholawat zikir, semua zikir kan. Yang kira-kira nyaman. Udah nemukan? Udah nemukan belum? Sudah? Nah, kalau udah nemukan bagus. Merasa nyaman kalau zikir ini kok nyaman? Coba Bu. Saya ngomong ini karena saya udah bisa menemukan. Dulu-dulu juga nggak bisa nemuin. Saya itu zikir yang nyaman apa gitu. Itu kalau ngucapin yang kita ucapkan itu merasanya itu betah. Tapi kalau zikir yang lain, wah beratnya bukan malu zikir kok. Ada perbedaan. Yang itu kalau itu rasanya enteng terus gitu berzikir yang merasa pas itu. Jadi di hati itu yang mana? Itu cara ngobati penyakit itu pas. Jadi ngobatinya penyakit ngepas. Orang yang gak sabar, la haula wala quwwata illa billah, atau ya qawiyyu ya matin, ya qawiyyu ya matin, ya qawiyyu ya qawiyyu dan lain-lain. Kalau yang enggak udah duitnya banyak masih ngeluh terus ya syukur, ya syukur, ya syukur. Kalau merasa dosanya banyak ya subhanallah, subhanallah, astagfirullah dan lain-lain. Jadi pembersihan jiwa dan lain-lain itu caranya seperti itu. Jadi cari sendiri-sendiri. Itu karena resep yang seperti itu bisa ditemukan ketika kita sudah bisa sering melakukan, itu akan ketemu. Baling dzur ila miqdarihi wa ila ma yu'tillahul 'abda. Wala tangdzur ila saghirin nafasi baling dzur ila miqdarihi
wa ila ma yu'tillahu al-'abda. Kamu jangan pernah melihat kecilnya napas itu doang. Kak, cuma niup angin, nyedot angin kan kecil banget itu seolah-olah kan. Tapi coba orang dihilangkan aja sama Allah, nggak bisa napas nanti 3 menit, hilangin aja 3 menit. 80 tahun kita sudah bisa napas, 3 menit di stop dulu, nggak napas. Kelewat nggak itu? Lewat. Makanya kalau kita nggak syukur ya repot. 3 menit dihentikan aja kan napas sudah ngap-ngapan. Bukan lewat itu. Oh yang nggak biasa. Kamu jangan pernah melihat kecilnya napas, tapi lihatlah seberapa ukuran. Sekarang lihatlah yang beri itu siapa. Jadi yang dilihat itu yang memberi, jangan lihat kecilnya yang diberikan. Saya pengen tanya, ibu-ibu, kalau ibu-ibu tahu-tahu dikasih apa ya? Yang masih kuliah dikasih pensil, dikasih apa? Pensil. Yang ngasih Presiden Jokowi atau yang ngasih itu Presiden Amerika umpama. Sama dikasih tas. Tapi yang ngasih Pak Somad pasti terkenangnya itu yang ngasih yang pangkat tinggi tadi. Iya enggak? Alah Pak Somad ngasih tas kayak gini. Saya punya yang paling bagus. Ini kenang-kenangan nih. Yang cuma Presiden Amerika. Anggono cuma pensil harga 5.000. Pensilnya iya cuma harga 5.000. Tapi yang ngasih siapa dulu? Nah, nafas itu yang ngasih siapa? Mutlak pemberian Allah. Manusia tidak bisa. Tambah napas pun nggak bisa kok. Hanya membantu napas bisa membantu. Kalau ke rumah sakit, kerja di rumah sakit itu bantu doang. Pakai apa itu? Pakai alat. Kalau yang corona dikasih apa? Oksigen. Itu bantu doang, nggak bisa. Fal anfasu jawahirun. Maka nafas ini termasuk intan, berlian lah nafas ini. Wahal ra'aita khatan yarmi jawharatan ala masbalatin. Apakah kau pernah melihat orang kok melempar, membuang berlian dilempar di tempat sampah? Pernah lihat enggak? Pernah Pak? Siapa? Saya. Oh berarti pas gila. Mau berlian di tempat sampah. Jadi kalau napas kita ini harganya sangat tinggi, tidak dijual, napasnya loh. Udaranya boleh dijual, oksigen, tapi bisa napasnya itu kan gak ada yang jual. Afatuslihu ana ta gawe bagus sapa sira dhahiraka ing dhahir sira. Apakah kamu hanya membuat baik dhahirnya saja, yang di luar saja, kelihatan mata saja. Wa tufsidu batinaka, wa tufsidu lan rusak sapa sira batinaka ing batinira atinira. Apa kamu hanya sekarang ini memelihara dhahirmu, jasadmu, tapi hatimu gak kamu pelihara tuh. Selama ini kau cuma pakai bedak mulu, hatinya gak pernah dibedakin. Mata belen aja udah dicuci, sekarang hatinya dosa, gak pernah istighfar, kacau. Mau kondangan aja udah bajunya pilih yang paling bagus. Sobek sidik gak mau, belum setrika gak mau, bau dikit ganti pakai minyak wangi kalau perlu, ya kan? Ya enggak. Kita itu terlalu memperhatikan dhahiriyah kita. Namun apa yang menjadi keperluan kita? Sedangkan dhahiriyah itu bukan yang dilihat Allah ya. Mata kita itu sekarang ini bukan untuk melihat Allah. Yang untuk melihat Allah itu hati kita. Basirah namanya. Jadi kalau kita pengen marifat itu dengan hati bukan dengan mata. Jadi kalau mata ya kayak gini. Jadi jangan pernah bayangkan begitu sholat Allahu Akbar dibayangkan Allah gede banget hitam, ya jangan. Oh itu namanya musyrik kayak gitu. Jadi jangan pernah dibayangkan wujudnya Allah, pakai hati. Sifat-sifat Allah yang baik, sifat-sifat Allah Al-Kamal, Al-Jamal, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu masuk udah dari begitu 1 detik sudah ingat sifat Allah semuanya itu. Oh Allah itu mukhalafatul khabadisi, sifat Allah itu mawujud, sami'an basiron. Sifat Allah itu maha mendengar. Mutakaliman, Allah itu punya sifat selalu berbicara. Sampai sekarang pun Allah berbicara loh. Berbicara apa enggak? Berbicara. Kita sering kan tahu-tahu kita kok
bangun tidur tahu pengen sholat. Ayo, yang nyuruh sholat siapa? Tahu banyak orang yang taubat tanpa ada sebab. Tahu taubat saja. Loh, panggilan taubat itu kira-kira yang nyuruh siapa? Allah. Kok punya panggilan? Berarti dia sedang berbicara dengan Allah. Namanya ilham. Kalau di kitab Minhajul Abidin, ilham itu ada yang ilham dari malaikat, ilham langsung dari Allah, ilham dari jin, setan. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Jadi ilham itu ada yang datangnya dari malaikat, ada yang dari setan, ada yang dari Allah langsung. Anak kecil tahu-tahu dia nangis kalau lapar. Yang ngasih ilham siapa? Malaikat dicubit. Ya enggak lah. Kamu patut di malaikat lihatin perutnya kosong, cubitin malaikat. Ya enggak. Benjut kalau gitu anaknya. Enggak, itu ilham langsung dari Allah. Ilham namanya. Jadi Allah itu sifatnya mutakaliman seperti itu. Jadi Allah sampai sekarang itu tetap sifatnya mutakaliman, enggak bisu. Terus fami saluka mongko utawi perumpamaan lira iku kal majdumi kaya dene wong lara gudiken. Tahu gudiken? Gudiken. Apa? Lepra, gudiken, terus penyakit apa ya? Kudis. Kudis yang parah itu, yang perumpamaanmu itu seperti orang al-majdum, yaitu orang yang kena penyakit kudis. Majdum itu lepra, kudis atau buduken. La bisa kanggo sapa al-majdum siapan ing baju ing pakaian jadidan kang anyar. Wa yakhruju lan metu minhu saking majdum fil batini ing dalem jerone batine apa alqaikhunanah was-sadidu ya set nanah tapi bercampur darah. Sodid itu juga nanah, tapi nanah yang satu itu nanah putih, yang satu nanah bercampur darah. Fa anta mongko utawi sira iku tusliku bagusake sapa sira mak ing barang yang dulu kang ningali ilaihi maring ma sapa ana semenungso wala tuslilan ora bagus sapa sira qalbaka ing atinira alladzi ya ati huwa utawi ladzi iku li rabbika keduwe pangeranira. Jelas Betawi? Basa Jawa. Perumpamaanmu itu kalau kita kok hanya memperbaiki zahirnya saja, tapi hatinya nggak pernah dupenin. Kita habis dari pasar, tangannya bau ikan aja langsung dicuci kan? Apa langsung makan? Cuci. Kita baru jalan di jalan, terus nanti kepleset, kejebur comberan, nyampe rumah mandi, sampai diteliti masih bau enggak nih. Semua bajunya diteliti masih bau enggak, sampai bersih itu. Kemudian ketika kita kok bisa seperti itu dengan dohir kita, mata kita ada belek aja langsung kita langsung kita bersihkan, rambut kumel aja langsung pakai sampo, ya. Baju ketika jelek sobek-sobek nggak mau makanya yang nggak sobek, yang bagus, yang pantas dilihat orang. Kita aja memantaskan diri kita, memelihara jasad kita supaya ketika dilihat orang itu supaya nggak kelihatan cakep. Ibu kalau kondangan kira-kira bedakan kok nggak? Pakai baju daster itu mau nggak kira-kira? Pakai daster? Nggak mau Pak saya Pak. Kalau yang berani besok ke Pak Somad dulu, Pak sama kondangan pakai daster loh. Jago kalau berani. Ntar ada orang-orang nggak boleh masuk itu, nanti kondangan di gedung pakai daster. Kita aja seperti itu kan, hanya pengen dilihat manusia aja, kita sudah konsentrasinya seperti itu. Mengorbankan harus pakai minyak wangi, bedakan. Kalau nggak punya bedakan dulu.
Kalau mau mandi nggak ada sabun, suruh beli dulu putranya. Bajunya kalau kotor, hanya pengen dilihat manusia, bajunya aja pilih yang paling bersih, bukan baju yang kotor dipakai. Semua itu kita perhatikan. Nah, kok hati kita nggak pernah merhatikan? Kita kok nggak pernah merhatikan hati kita? Hanya melihara dohir kita, hati ini nggak pernah diurusin. Itu sebagaimana orang yang sakit buduken, penyakit apa namanya? Apa? Lepra. Terus penyakit tadi? Kudis, kadas, kudis, kurap, kutu, palu. Itu mau obat kapanak nanti iklan itu. Itu seperti itu. Ya. Kemudian kita seperti orang yang punya penyakit kudis, penyakit yang kudis, kemudian kita berusaha nutupi kudis tadi pakai baju yang cakep. Jadi pakai baju yang cakep, disemprot minyak agar bau kudisnya nggak bau. Ya kita tutupi rapat tadi, tapi kenyataannya kulitnya yang di dalam baju tadi itu keluar nanah terus, nanahnya keluar, darahnya bacin, baunya itu keluar karena kita hanya pakai baju doang. Fa'anta tuslihu ma yang durilahinas. Engkau itu selalu memperbaiki apa yang cuma pengen dilihat manusia. Walau tuslihu qalbaka alladhi huwa li rabbika. Kamu tidak pernah memperhatikan, memperbaiki, memelihara, membersihkan hati yang hati tadi itu tempat yang selalu dilihat oleh Allah. Jadi Allah itu kalau melihat kita hatinya, Pak, nggak dilihat ganteng nggak ganteng, nggak peduli, mau gemuk mau kurus nggak dilihatin, yang dilihatin hatinya. At-taqwa hahuna. Nabi pernah menyampaikan sampai 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam hati. Maka hati itu tempat selalu dilihat oleh Allah. Allah nggak peduli mau tangan kita cuma satu, mau jalan kita pincang, mau mata kita nggak bisa ngelihat satu, mau rambut kita nggak peduli. Itu yang dilihat manusia dan Allah nggak peduli. Yang dipedulikan Allah adalah hatinya. Hati. Karena, nah sekarang gini, apakah kita itu membandingkan sekarang hati itu mahalun, tempat yang selalu dilihat Allah, sedangkan dohir kita itu tempat yang selalu dilihat manusia. Sekarang kita urusan manusia aja sampai sibuk seperti itu, bisa mengorbankan sesuatu hanya pengen dilihat manusia, hanya supaya kelihatan manusia ngelihat, oh bajunya cakep, oh wangi, oh ini apa ini, jadi nggak kelihatan kusut. Orang kok kusut kondangan kok ya mukanya masih muka bangun tidur, ya kan kita aja nggak berani, hanya pengen supaya tidak ada sebutan jelek dari manusia. Lah sekarang ini mu'alif nih yang ngarang kitab, Allah itu selalu melihat hati kita, kok selalu kita nggak merhatikan hati kita, itu loh. Ojo begitulah, itu istilahnya ya. Jangan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu utawi hikmah, ilmu yang benar. Iku kalau qaidi kaya dene rantai. Ilmu hikmah, ilmu yang benar yang bisa mengantarkan manusia menjadi baik. Ilmu yang datang dari Allah, ilmu hikmah. Bukan ilmu hikmah puasa bisa terbang, bukan itu. Maksudnya ilmu hikmah yang ilmu yang manfaat untuk kehidupan kita, kepentingan dunia maupun akhirat. Ilmu hikmah. Iku kalau kita punya ilmu hikmah tadi, ilmu yang manfaat, ilmu yang benar tadi, itu untuk mengikat nafsu kita, maka nafsu kita nggak akan bisa gerak. Jadi kalau kita pengen bisa menguasai nafsu kita, mau tidak mau harus ngaji. Kalau ngaji Allah ngasihkan manfaat, nanti ilmu kita itu, manfaat ilmu kita itu bisa mengikat, bisa membelenggu nafsu kita. Kalau kita mengikat nafsu kita, hawa nafsu kita dengan ilmu benar, ilmu yang benar, ilmu hikmah, maka nafsu kita, hawa nafsu kita itu akan
tidak bisa berkutik kalau bahasanya. Jadi imtana'at itu tercegah melakukan sesuatu. Jadi nafsu kita itu akan tidak bisa berkutik sama sekali. Wa in ramaitaha, kalau kamu membuang hikmah. Kalau ilmu hikmah itu kamu buang, boro-boro ilmu hikmah enggak dibuang. Wong punya aja tidak, ngaji aja enggak, bagaimana punya ilmu hikmah. Pengen punya ilmu hikmah yo ngaji. Nah sekarang yang dibuang nggak ada, kacau itu. Wong dibuang saja, tasayyabat, mongko jadi umbar-umbaran apa nafsu. Maka nafsu pun akan menjadi sagelme dhewe. Pergi kemana-mana seenaknya sendiri. Tapi kalau kita punya rantai hikmah ini, ilmu ini, melepaskan nafsu kita, maka secara otomatis hawa nafsu kita ini akan tasayyabat, itu umbar-umbaran, jadi pergi seenaknya sendiri. Wa yukhafu lan den kuwatirake ngalekane sira apa mithalu dzalika. Wa yukhafu lan kuwatirake sapa wa yukhafu lan den kuwatirake alaika ing atase sira. Kalau sudah begitu, kamu itu sangat dikhawatirkan. Nanti jangan-jangan ketika kita pas ngikuti hawa nafsu, terus malaikatnya pas datang nyabut nyawa kita. Pas maksiat dicabut roh kita. Karena ilmu kita tidak untuk mengikat nafsu kita. Ini yang dikhawatirkan. Wa yukhafu alaika, den khawatirake sapa alaika ing atase sira. Mithalu dzalika utawi contone gambarane mengkono-mengkono. Al hikmatu qal qaiti in qayat tabiha nafsaka imtana'at wa in ramaitaha tasayyabat wa yukhafu alaika, iku kal majnuni, kodene orang gila. Jadi nafsu itu kayak orang gila. Fi baitika, yang selalu ada di rumahmu. Nafsu itu ada di badan kita atau ada di luar? Nafsu itu ada di diri kita. Di hati kita itu ada nafsu namanya. Mu'alif mengibaratkan nafsu itu seperti orang gila. Yukharribuhu kal majnuni, kodene seperti orang gila, fi baitika, yang ada di rumahmu. Yukharribuhu, yang merusak sapa orang gila tadi, hu ing rumah. Nafsumu itu seperti orang gila yang ada di rumahmu, yang selalu merusak. Gelas dipecahin, ya. Apalagi kompor nyalain, piring dipecahin, meja dipatah-patahin, semua dihancurin, kaca dibuatin, dihancurin semua. Itu seperti orang gila. Nafsunya seperti orang gila. Wa yuqatti'u, lan nyuwek sapa orang gila tadi athiyaba ing baju. Fa idza qayyatau mongko lamun naleni ngikat sapa sira hu ing orang gila tadi, istarohta mongko kepenak sapa sira. Wa in tarohta, kalau kamu membuang, ketika wa idza tarohta nalikane buang sapa sira al qaida ing rante, wa kharajta lan metu sapa sira, wa kharajta lan metu sapa sira, faddaru mongko utawi kemelaratan, bahaya itu bakin, itu tetap. Nafsu itu diumpamakan seperti orang gila yang ada di rumahmu. Iya, tukang bantingi gelas, tukang remuki ngijek-ngijek, semuanya. Kaca dipecahin, meja dipecahin, semua dihancurin semua. Makanan dibuang-buang, tempat sampah ditaruh di kamar tidur, tempat tidur. Tempat tidur kasurnya diambilin air, disokin pakai air. Kacau itu. Kalau orang gila ditaruh di rumah kita kan kacau. Nah, kalau kita tidak mengikat orang gila tadi, maka dipastikan kita yang pusing sendiri. Baru beli gelas 1 lusin sama orang gila tadi dibanting frog. Waduh gitu. Terus beli gelasnya utang-utang, begitu dibanting sama orang gila.
bajunya disobek-sobek, kasurnya disobek, wes dibuka karu-karuan. Kalau kita mengikat orang gila tadi, dipastikan kita akan nyaman. Dibelenggu ya, orang gila tadi dibelenggu saja, itu nyaman Pak, tenang. Piringnya nggak khawatir pecah, ya kan? Gelasnya nggak khawatir pecah, baju kita yang di lemari nggak khawatir diacak-acak, duitnya nggak khawatir hilang dan lain-lain. Tapi selaginya kita memelihara orang gila, kemudian orang gila tadi kita lepas, dipastikan kita yang pusing sendiri. Begitu baru lihat gelas sudah dipecah, gubrak, aduh jangan dipecah gitu. Nggak taunya ngambil piring pecah lagi, aduh stres. Habis pecah piring, begitu dikejar mau dikasih tahu, orang gila nggak ngerti. Lemarinya dibakar, wah diacak-acak semua. Nafsu juga gitu. Kalau selama nafsu kita tidak kita ikat dengan ilmu hikmah, dengan ilmu yang benar, yang kita peroleh dari kita ngaji, pesan-pesan ulama, baca Quran, tafsir, terus baca syarah hadis, terus pesan-pesan ulama seperti kitab-kitab begini, itu nafsu kita ya kayak orang gila. Lalu nanti juga keren Mak. Jalankan dosa ini peduli amat, dosa ini peduli amat, itu nggak peduli dia, karena kita nggak punya ilmu. Yang untuk ngikat nggak ada. Tapi kalau kita punya, sebenarnya gini, kalau kita ngaji, pengen manfaat ilmunya, ngaji dia. Ngaji itu sebenarnya ngaji, ntar minta kepada Allah biar manfaat ilmunya. Nah kalau nggak punya ilmu kan manfaat dari mana? Nggak punya ilmu. Makanya kunci, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Pengen dunianya ini kecukupan, fa'alaihi bil ilmi juga dengan ilmu. Mau ilmu dagang, mau ilmu, semuanya pakai ilmu juga. Tapi pengen akhirat juga harus pakai ilmu. Pengen kedua-duanya, di dunianya enak, akhiratnya enak, ya pakai ilmu. Pas itu. Coba ilmu jualan nasi, belum bisa masak nasi goreng, udah jualan nasi goreng. Nasinya cuma buahnya 2 liter gelas, garamnya 1 kilo, ya kayak apa itu? Ya karena nggak punya ilmu. Nah kalau orang yang sudah punya ilmu, jalan nasi goreng memang masakannya udah enak, orang-orang seneng. Ya itu manfaat namanya. Sama, tapi kan harus tahu dulu. Ketika dia jualan nasi goreng, kemudian dia misalkan nggak jualan aja lah, gini aja lah. Kita sudah pinter goreng nasi goreng, pengen beramal dengan nasi goreng, itu kan harus pinter buat nasi goreng kan. Coba yang nggak pernah masak nasi goreng, terus masaknya seperti itu, cabenya 1 kilo, garamnya 1 kilo, ya, minyaknya 1 liter untuk goreng nasi 2 liter. Terus dikasihkan bapak, kita ibu dimakan nggak kira-kira? Pengen berbuat baik tapi dibuang doang. Masakan apa ini mas? Pengen ngeracuni. Maka yang urusan kecil aja itu harus pakai ilmu, apalagi yang urusan akhirat. Gimana sih saya beramal ini agar amal kita mentes, ya, agar amal kita menghasilkan buah, alias buah pahala. Ya pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu ya acak-acakan nanti. Perasaannya sudah diterima, nggak taunya ditolak dan lain-lain. Beruntunglah ibu-ibu yang sudah tua itu ngaji terus. Pak Sumat masih muda, coba gurunya udah lebih tua. Repot ya. Doain saya biar panjang umur. Bapak duluan ya. Harus bersyukur kalau bapak duluan. Masih Pak Somad masih mengikuti aktif ngaji. Ya. Kalau Pak Somad udah nggak ada mama, nggak ada yang ngaji, bapak pas. Kalau Pak Somad masih istiqomah ngajar gini, meninggal. Yuk istiqomah ngaji. Lah nanti kalau nggak ada yang ngaji, bapak mati, berarti ngajinya matinya pas nggak ngaji. Pengen mati duluan, apa saya duluan? Terserah Gusti Allah yang mati. Wafat itu terserah Gusti Allah. Itu rahasia Pak. Jadi nggak dipilih-pilih. Mau yang masih muda dicabut duluan juga banyak, ya kan? Mau yang tua duluan juga banyak. Pokoknya ini mati kesana Gusti Allah. Nggak usah mati Bu. Nggak usah takut mati ya.
Takut mati itu ketemu zat yang Maha Pengasih kok takut. Ketemu zat yang Maha Pengasih, yang selama ini ngasih makan, yang selama ini ngasih minum kita, yang selama ini ngasih kesehatan, yang selama ini memperhatikan kita, yang selama ini selalu tahu tentang diri kita. Oh ini pantasnya si A ini melarat aja dah ini. Kalau kaya kayaknya udah gak beres. Akhirnya oleh Allah dikasih melarat. Jadi orang gak punya duit, utangnya banyak. Karena kan ketika punya duit gak punya utang aja udah keluyuran, 3 hari gak pulang seringnya kan gitu. Akhirnya sama Allah dihilangin lah. Dia jadi orang biasa, jadi orang gak punya. Akhirnya gak keluyuran di rumah aja gitu. Setelah di rumah domelin istrinya, jadi pahalanya biar banyak itu. Jadi harus sabar. Ya ayyuhas syaihu, ya ayyuhas syaihu, hai wong kang wis tuwa, wahai orang yang sudah tua. Qad afnaita, teman-teman wis apa ini ya? Wis ngentekake sapa sira umuraka ing umur sira. Wahai orang tua, wahai orang yang sudah tua, yang sudah pikun, kayak orang yang sudah sepuh, kalau orang Jawa itu. Qad afnaita umuraka, kau telah menghabiskan umurmu. Fastadrik, mongko nusulnya sapa sira maing barang fata kang ngepoti, kang fot apa ma ka ing sira. Wahai orang yang sudah tua, yang telah menghabiskan umurnya, kejarlah sesuatu hal yang tertinggal. Dulu waktu muda gak pernah ngaji, sekarang ngaji. Itu namanya mengejar. Dulu sholatnya gak pernah jamaah, sekarang jamaah. Nah itu namanya mengejar mafataka, mengejar sesuatu yang dulu gak pernah melakukan. Kebaikan yang belum dilakukan, sekarang dilakukan. Dulu masih pelit, sekarang gak pelit. Wah itu caranya gitu. Dulu gak sabar, sekarang sabar. Dulu gak pernah bersyukur kepada Allah, sekarang bersyukur. Dulu sering ngeluh, sekarang gak ngeluh. Itu namanya fastadrik ma fataka. Qad labista, teman-teman wis nganggo sapa sira al bayadhu ing putih. Kamu benar-benar kamu sudah memakai sesuatu yang putih. Wa huwa utawi al bayad iku asyaibu, rambut yang putih, uban. Rambut apa? Uban. Benar-benar kamu telah berpakaian dengan uban. Bersyukurlah kalau muda ubanan. Kemungkinan besar ketika masih muda ubanan itu kan ingat mati. Oh, butuh ngacak putih gua, jangan-jangan mati ini. Kalau udah tua nggak putih-putih rambutnya itu malah takutnya dia merasanya muda terus. Ada apa? Masih petentang-petenteng rambutnya karena hitam. Wah itu masih muda itu. Dan. Wal bayadulan utawi putih iku layah milu ora nanggung apa putih ad-danasa ing reget. Ingatlah putih itu tidak bisa ditempati sesuatu yang kotor. Kira-kira kalau ada yang putih ditempati kotor, kita kata putih tadi hitam enggak? Kalau Anda baju putih ditumpahin tinta biru, kira-kira bajunya jadi biru apa jadi putih? Jadi biru. Kalau Anda baju putih kemudian pakaian putih, kemudian kita ngambil kotoran di comberan, hitam bau, ditumpahkan, kira-kira ngecap enggak? Kira-kira bekas enggak di pakaian yang putih tadi? Mengecap. Ingatlah sesuatu yang putih itu tidak pernah bisa menerima sesuatu yang kotor. Maka di dalam satu hadis itu kan rambut putih itu istimewa. Bagi bapak-bapak semua yang hari ini diberikan karunia oleh Allah, rambutnya bisa putih, bersyukurlah kepada Allah. Sampai Allah itu mengatakan kepada wahai ya syaibu, wahai yang sudah rambutnya memutih, saya itu malu untuk menyiksa kamu. Saya itu malu untuk menyiksa kamu, ya hadis. Maka malulah kamu kepada saya juga. Alias ketika rambutnya putih, itu sebetulnya Allah malu kalau sampai menyiksa yang orang tua yang rambutnya putih. Maka malulah kepada Allah. Alias ketika rambutnya sudah putih,
mulailah tobat kepada Allah, rajinlah ibadah. Kemungkinan besar tidak akan disiksa nanti di akhirat. Jadi hanya tanda putih, ketika putih tadi menjadikan kita ingat Allah, maka Allah pun malu untuk menyiksa orang yang rambutnya putih tadi. Jadi orang tua itu kalau tugasnya bisa ibadah, tapi lebih bagus lagi masih muda rajin ibadah. Allah itu melihat orang tua yang ibadah itu senang, tapi lebih senang lagi melihat anak muda kok ibadahnya rajin. Allah itu senang banget ketika melihat orang kaya itu dermawan, tapi Allah lebih senang lagi melihat orang melarat, orang miskin kok dermawan. Allah itu senang banget ketika melihat orang miskin kok nggak sombong, tapi Allah lebih senang ketika melihat orang kaya nggak sombong. Jadi ada 3 perkara yang Allah itu cinta, tapi yang 3 lebih dicintai oleh Allah. Itu orang tua yang ibadah, sudah mulai rajin ibadah, bertobat, banyak zikir, ngajinya rajin, itu Allah senang. Tapi lebih senang lagi masih muda, ngajin rajin, ibadahnya rajin, sholat rajin, amal-amalnya rajin, lebih disenangi oleh Allah. Kalau ada orang kaya yang pemurah, dermawan, itu Allah senang. Tapi Allah senang, lebih senang lagi kalau orang-orang biasa, nggak kaya tapi dermawan. Allah melihat orang yang kaya, Allah melihat orang yang miskin, kemudian dia punya orang yang miskin nggak sombong itu senang. Tapi lebih senang lagi Allah melihat orang kaya kok nggak sombong. Berarti yang mana yang kita pilih? Aduh Pak, saya dulu sudah terlanjur tua begini. Ya alhamdulillah, masih diberikan tobat, masih diberikan kesempatan tobat. Pak, dulu saya memang masih ada suami saya ke masjid aja nggak boleh, gini nggak boleh, gitu nggak boleh. Alhamdulillah suami mati, akhirnya boleh ke masjid ya. Kok ketawa bapak-bapak itu? Enggak, maksud saya kita itu terkadang ada sesuatu yang kehilangan, tapi terkadang Allah memberikan sesuatu yang lebih baik, bagus lagi. Kita kehilangan sesuatu, tapi kadang Allah memberikan sesuatu yang lebih baik untuk akhirat kita. Pokoknya selalu begitu, karena Allah tahu tentang diri kita. Ya. Nah, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Bisa kita teruskan lagi. Mithalul qalbi kal mir'ati ila akhirih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bil alamin hamdan syakirin hamdan alamin hamdan yufi'u wa ma yukafu mazidah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wa sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ma yanfa'una dzikra ma nasina. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana fartudhu ilaina 'inda hajatina ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Bi fadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.